Keluarga Sardi, seorang buruh tani miskin, menjadi korban penggusuran paksa demi proyek villa mewah. Dalam kekacauan itu, istri dan anak perempuan Sardi dilecehkan secara verbal oleh oknum aparat. Tak mampu melawan lewat jalur hukum, Sardi mencari jalan pintas lewat Mbah Rasmi. Seperti apa kisahnya? Tonton videonya sampai selesai. Selamat datang di channel Teman Tidur di channel Eni. Seperti biasa, saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Pagi itu matahari belum tinggi, tapi suara berisik dari truk-truk besar sudah mengguncang desa. Sardi baru saja selesai cuci muka waktu dengar teriakan dari luar. "Pak, itu ekskavator udah ke arah rumah kita!" teriak istrinya dari dapur. Sardi keluar terburu-buru, matanya langsung membelalak. 2 ekskavator parkir di depan rumahnya, diiringi belasan anggota Satpol PP dan beberapa orang berseragam proyek. Di antara mereka ada Pak Karno, komandan Satpol PP yang dikenal galak dan suka main pukul. "Cepat kosongkan rumah, ini tanah milik pemerintah, mau dibangun villa dan resort. Kalian numpang di sini udah kelewatan lama," teriak salah satu petugas. Sardi maju pelan, tangannya gemetar. "Pak, anak saya masih di dalam, Rini masih tidur." Pak Karno melirik dengan senyum sinis. "Ya suruh bangun, atau biar alat ini yang bangunin sekalian." Tangannya menunjuk ekskavator yang mesinnya mulai dinyalakan. Sardi panik, langsung lari masuk rumah. Rini yang masih pakai daster tipis tengah sadar karena belum sarapan. Ia ditarik keluar buru-buru. Belum sempat pakai sandal, rumah sudah diguncang ekskavator. "Pak, bentar, kompor belum dimatiin," teriak istrinya. Tapi suara mesin dan tawa beberapa aparat menenggelamkan segalanya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, rumah papan itu rata. Tanah, baju, kasur, foto keluarga, semua hancur. Istri Sardi terduduk di tanah, menangis. Rini cuma bisa peluk tubuhnya sendiri, kedinginan dan bingung. Beberapa warga cuma nonton dari jauh. Tak ada yang berani bantu. Mereka tahu tanah itu udah lama jadi rebutan antara warga dan pengusaha. Yang bikin lebih menyakitkan, waktu istri Sardi teriak minta waktu ambil pakaian dalam dan baju anaknya, salah satu aparat malah tertawa dan nyeletuk. "Udah Bu, antara juga." Dibikinin yang baru di pabrik villa, tawa meledak. Bahkan Pak Karno ikut senyum-senyum. Sardi cuma bisa menunduk, tangannya mengepal, tapi apa daya, lawannya terlalu banyak. Hari itu, keluarga Sardi resmi jadi gelandangan. Mereka numpang di pos, ronda kosong di pinggir lapangan, listrik nyambung dari kabel tetangga, air numpang di masjid. Rini berhenti sekolah, istrinya sakit-sakatan karena sering kehujanan, yang bikin Sardi makin hancur. 1 minggu kemudian, saat dia pulang dari cari kerja serabutan, dia lihat Rini duduk di pojok pos ronda sambil menangis. Di tangannya ada bungkus mie instan yang baru, separuh dimakan. "Ada apa, Rin?" tanya Sardi pelan. Rini cuma geleng, tapi istrinya akhirnya cerita. Tadi siang ada 2 Satpol PP lewat. Salah satunya bilang kalau Rini mau pindah ke rumah yang bagus, ikut om aja, ntar dikasih kasur empuk. Dia ngomong sambil lihatin tubuh anakmu dari atas ke bawah. Sardi langsung lemas, jantungnya berdetak makin keras, tapi kakinya gemetar. Istrinya menatapnya dengan mata merah. "Mas, sampai kapan kita begini? Rumah kita dihancurin, harga diri diinjak-injak, anak kita digoda depan umum. Kita mau diam aja?" Sardi tak menjawab. Ia keluar pos ronda malam itu, duduk di bawah pohon waru dan menatap jalan gelap. Wajah-wajah orang yang merusak hidupnya terbayang jelas. Pak Karno, calo tanah, tukang survei dari proyek villa, dan RW yang katanya disuap buat bungkam warga. Ia merasa seperti pecundang. Hidupnya dulu sederhana, tapi tenang. Seorang ayah kepala keluarga tanpa rumah, tanpa pekerjaan tetap, dan tanpa harga diri. Beberapa hari setelahnya, desas-desus mulai menyebar. Warga mulai ngomongin keluarga Sardi bukan soal ketertindasan tapi soal IB. Ada yang bilang Sardi sengaja biarin anak dan istrinya dijadikan umpan biar dapat simpati. Ada pula yang bilang mereka numpang di pos ronda, tapi bawa sial
Soalnya, sejak itu dua balita kampung demam tinggi tanpa sebab. Malam-malam Sardi duduk di depan pos ronda. Istrinya udah tidur. Rini peluk bantal sambil gelisah. Tiba-tiba dari kejauhan lewat seorang kakek tua dorong gerobak kecil. Lampunya redup. Di belakang gerobaknya tergantung kaling-kaling bekas dan botol pecah. Di tubuhnya ada kalung dari akar pohon. Orang-orang bilang itu Mbah Rasmi, dukun tua yang tinggal di pinggir hutan. Jarang ada yang berani nyapa dia, apalagi minta bantuan. Tapi malam itu, Sardi hanya tatap si kakek dengan mata kosong. Saat gerobak itu lewat, Mbah Rasmi berhenti sebentar. Lalu bicara pelan, nyaris seperti gumaman. Kau bisa ambil kehormatan mereka. Sama kayak mereka ambil kehormatan keluargamu, said Elton. Itu, gerobak dorongannya. Lanjut jalan perlahan, masuk ke arah gang kecil yang gelap. Sardi tetap duduk, tapi kata-kata itu terngiang sampai pagi. Langit malam itu mendung berat. Gerimis turun tipis, tapi dinginnya langsung nembus ke tulang. Sardi pakai jaket lusuh, sandal jepit, dan bawa kantong kresek kecil di tangan kirinya. Langkahnya pelan, tapi pasti tujuannya cuma satu. Rumah Mbah Rasmi di pinggir hutan bambu, sekitar 1 kilometer dari desa. Di tengah jalan, seekor anjing hitam sempat melolong keras. Sardi refleks berhenti. Bulu kuduknya meremat. Tapi dia terus jalan. Sekarang bukan waktunya takut. Setelah lewati kebun, kosong, dan tanah kuburan kecil, ia akhirnya sampai di depan gubuk reot berdinding anyaman bambu. Ada lilin kecil menyala di atas batu. Bau kemenyan langsung menusuk hidung. Masuk aja, Sardi. Suara tua dari dalam terdengar pelan tapi jelas. Seolah si empunya rumah tahu tamunya udah di depan pintu. Sardi buka pintu pelan. Di dalam, suasana gelap dan sesak. Banyak botol berisi cairan aneh digantung di langit-langit. Di sudut ruangan, seorang nenek kurus duduk bersila. Matanya merah dan kulitnya keriput seperti kulit ular. Itulah Mbah Rasmi. Duduk, ucap Mbah Rasmi sambil nunjuk tikar robek di depannya. Sardi duduk tanpa banyak tanya. Kamu udah pikirin baik-baik? Tanya Mbah Rasmi sambil ngelus rambutnya sendiri. Suaranya pelan, tapi nadanya tegas. Sardi angguk. Saya udah gak punya cara lain, Mbah. Mereka udah nginjek harga diri keluarga saya, anak saya, istri saya. Mbah Rasmi mengangguk pelan, lalu ngambil satu botol kecil dari rak belakang, isinya cairan keruh. Kalau kamu cuma mau mereka kapok, saya nggak bisa bantu. Tapi kalau kamu mau mereka ngerasain sakit seumur hidup, saya punya caranya. Sardi diam, matanya menatap lantai. Lalu buka kantong kresek yang dibawanya. Ia keluarkan sepotong pakaian dalam anaknya yang sobek dan kotor karena diinjak waktu penggusuran. Ia juga serahkan kertas sobekan buku tulis. Berisi 3 nama, Pak Karno, Pak RW, dan 1 orang calo tanah. Saya cuma minta jangan langsung bikin mati, tapi bikin mereka malu. Sama kayak saya sekarang. Mbah Rasmi ambil barang-barang itu tanpa komentar. Ia letakkan di atas piring kecil dari tanah liat. Lalu menyalakan dupa panjang. Bau amis langsung memenuhi ruangan. Dengar, Sword, santet ini bukan mainan. Sekali kamu mulai, jalan mundur udah nggak ada. Yang kena bukan cuma mereka. Kadang yang di dekat mereka juga bisa kecipratan. Siap! Sardi mengangguk. Walau dadanya berat, saya siap. Mbah Rasmi mulai merapalkan sesuatu dengan bahasa yang asing. Ia mencampur rambut dari boneka kecil dengan tanah hitam yang diambil dari botol. Lalu dicampur lagi dengan air mayat yang katanya dia simpan sejak 2 minggu lalu. Waktu ada warga desa lain meninggal gantung diri. Ini tanah dari liang kubur yang belum kering. Ini air dari mayat yang matinya karena malu. Dan ini darah haid yang saya kumpulkan dari orang yang pernah dihina waktu hamil di luar nikah. Jelas Mbah Rasmi sambil mencampurkan semuanya ke dalam satu tempurung kelapa. Sardi mual, tapi tak bergeming. Proses ritual berlangsung hampir 1 jam. Saat dupa terakhir padam, Mbah Rasmi menatap mata Sardi dengan tatapan kosong. Mulai malam ini, mereka nggak akan tidur nyenyak. Alat kelaminnya bakal gatal, luka, bahkan bisa melepuh tanpa sebab. Tapi ingat, Sword, jangan pernah cerita ke siapapun. Dan jangan sekali-kali bawa nama anakmu dalam doa dendam. Karena apa yang kamu ucapin bisa balik ke keluarga sendiri. Sardi hanya diam. Sebelum pulang,
Mbah Rasmi kasih satu kantong kain kecil. Ini jimat penahan. Simpan di bawah bantal anakmu. Supaya dia nggak kena dampak. Tapi jangan sampai hilang. Kalau hilang, ya kamu tanggung sendiri. Sardi keluar dari gubuk dengan langkah berat. Gerimis masih turun, tapi sekarang dia merasa hangat bukan karena lega, tapi karena panas dari dada yang campur aduk, marah, takut, dan sedikit puas. Dalam perjalanan pulang, dia terus kepikiran, apa aku udah gila? Apa ini jalan yang benar? Tapi suara tawa aparat waktu itu masih terngiang di telinga. Rasa malu waktu lihat anaknya digoda masih menancap. Dan yang paling bikin hatinya keras, warga lain cuma menonton, bahkan beberapa nyinyir di belakang. Sesampainya di pos ronda, istrinya udah tidur. Rini pun begitu. Sardi masuk pelan, taruh kantong kain dari Mbah Rasmi di bawah bantal anaknya. Lalu ia duduk di pojok, menyalakan rokok terakhir yang ia punya. Ia menatap keluar jendela kecil yang hanya ditutup seng. Malam makin larut, angin makin dingin. Sardi tahu, esok pagi mungkin akan berbeda. Mungkin kabar pertama akan datang dari rumah Pak Karno. Mungkin lewat bisik-bisik warga. Atau bisa jadi langsung dari jeritan orang yang selama ini tak pernah mau dengar jeritan. Keluarganya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak rumahnya digusur, Sardi bisa tertidur. Pagi-pagi, Bu Yati tetangga dekat rumah, Pak Karno dengar teriakan dari dalam rumah sebelah. Awalnya dikira ada maling, tapi suara itu bukan suara panik karena kemalingan, melainkan jeritan orang kesakitan. Anjing, panas banget, suara Pak Karno. Jelas, parau dan penuh emosi. Beberapa warga yang lagi nyapu halaman langsung nengok. Ada yang sempat lari ke rumah itu, tapi nggak berani masuk. Istrinya, Bu Nining, keluar sebentar dengan muka pucat. Udah, tolong jangan ngumpul. Suami saya lagi sakit, katanya buru-buru. Lalu nutup pintu karas-karas. Waktu berlalu, suara teriakan gak berhenti. Bahkan makin keras. Eidas, barang pecah, meja digebrak, dan sumpah serapah. Warga yang tadinya penasaran, sekarang malah takut. Baru sekitar jam 10 pagi, mobil sedan milik dokter pribadi masuk ke halaman Pak Karno. Dokternya nggak ngomong banyak waktu keluar dari rumah. 1 jam kemudian, cuma geleng-geleng kepala dan bilang satu kalimat ke Bu Nining yang kebetulan mengantar sampai depan. Bu, ini bukan penyakit medis. Saya sarankan panggil orang pintar. Ucapan itu langsung jadi bahan gosip. Dalam hitungan jam kabar menobar ke seluruh kampung. Orang-orang mulai berbisik. Dari warung kopi sampai ibu-ibu yang lagi ngisi galon. Katanya kelaminnya Pak Karno luka-luka sendiri. Iya, dan bau busuk kayak bangkai. Padahal dia sehat-sehat aja seminggu lalu. Jangan-jangan kena guna-guna ya. Sementara itu, di pos ronda, Sardi mendengar semuanya diam-diam. Ia pura-pura sibuk perbaiki sandal Rini yang putus. Tapi telinganya tajam. Ia tahu, santet Mbah Rasmi mulai bekerja. Malamnya, Bu Nining datang ke rumah Pak RW. Mukanya lesu. Katanya, Pak Karno udah 2 hari nggak keluar kamar. Setiap malam menjerit Gareth sambil lemparin barang dari dalam. Bahkan sempat buang air kecil di ember karena nggak bisa jalan ke kamar mandi, yang bikin warga tambah ngeri. Anak mereka Dimas, umur 7 tahun jadi berubah. Biasanya ceria, sekarang pendiam dan gampang nangis. Setiap lihat ayahnya lewat atau dengar suara ayahnya dari dalam kamar, Dimas langsung menjerit dan bersembunyi di bawah meja. Bahkan waktu Bu Nining ngajak tidur bareng, anak itu bilang, "Aku nggak mau deket papa. Papa udah bau kayak ular mati." Beberapa tetangga mulai jaga jarak. Ada yang takut ketularan, ada juga yang takut kena kiriman yang sama. Suasana sekitar rumah Pak Karno kayak rumah orang meninggal, sepi dan suram. 2 hari kemudian, info baru menyebar. Pak Karno udah nggak bisa buang air kecil sama sekali. Perutnya bengkak dan dokter bilang harus dirujuk ke rumah sakit. Tapi setiap kali mobil ambulans datang, Pak Karno ngamuk dan nggak mau dibawa. "Jangan bawa aku ke tempat terang. Mereka nungguin aku di situ. Mereka udah robek kelaminku di mimpi. Jangan sampai di dunia nyata juga." Itu kata-kata yang dia teriakkan menurut Satpam Kompleks. Dan sejak itu, makin banyak orang yakin kalau ini bukan sakit biasa.
Sardi mulai gelisah. Malam-malam ia susah tidur. Ia bolak-balik ngelirik ke arah bantal Rini. Pastiin jimat dari Mbah Rasmi masih aman. Ia juga perhatiin istrinya yang mulai mimpi buruk lagi. Dalam hatinya muncul rasa campur aduk. Di satu sisi, dia puas. Dulu Pak Karno yang ngakak waktu rumahnya diratakan. Sekarang dia yang jerit tiap malam. Tapi di sisi lain Dimas, anak kecil itu nggak salah apa-apa. Tapi sekarang trauma berat. Matanya kosong, sering ngompol. Selalu pegang boneka kecil sambil komat kemit nggak jelas. Suatu malam, waktu Sardi lewat dekat rumah Pak Karno buat buang sampah, dia dengar suara Dimas dari balik jendela. "Om, tolong papa aku ya. Papa udah bukan papa lagi. Papa sekarang kayak binatang." Suara anak kecil itu bikin Sardi terdiam. Langkahnya berhenti. Tangan gemetar. Waktu dia balik badan dan jalan pulang, dadanya sesak. Istrinya nunggu di pos ronda sambil peluk Rini yang demam. Ia hanya lihat Sardi dengan pandangan penuh tanya. Tapi Sardi nggak ngomong apa-apa. Ia hanya duduk, nunduk, dan pegang kepala sendiri. Esoknya, kabar makin parah. Dimas dibawa ke rumah neneknya karena kondisi psikologisnya nggak stabil. Pak Karno tetap ngurung diri. Dan Mbak Nining mulai stres. Beberapa warga bilang, Pak Karno udah bau mayat, tapi tubuhnya masih hidup. Pak RW mulai cemas. Ayah mulai siring, ngumpul di masjid, rajin ikut wirid, dan bisik-bisik ke ustaz desa, minta penangkal buat jaga diri. Di sisi lain, Sardi mulai ragu. Kalau satu korban aja udah separah ini, gimana dengan nama-nama lain yang dikasih ke Mbah Rasmi? Apa semua orang di sekitar mereka juga bakal kena imbas? Sardi belum tahu jawaban pastinya. Tapi yang jelas, roda balas dendam itu udah jalan, dan gak ada rem. Sudah lewat 1 minggu sejak kondisi Pak Karno makin parah. Sardi makin sering gelisah. Ia duduk di depan pos ronda tiap malam, menatap langit gelap, merokok 1 batang tanpa habis. Rini makin sering demam. Istrinya susah tidur. Dan jimat pemberian Mbah Rasmi mulai berubah warna. Malam itu, angin kencang berembus dari arah hutan bambu. Suasananya berbeda, seolah ada yang manggil. Sardi tahu waktunya datang lagi ke gubuk tua itu. Ia ambil kantong kresek kecil berisi potongan kuku dari calo tanah yang sempat jatuh saat tawer-menawar waktu penggusuran dulu. Ia juga bawa sobekan foto Pak RW, hasil nyolong dari papan pengumuman balai desa. Hujan tipis turun waktu dia jalan ke arah rumah Mbah Rasmi. Begitu masuk, aroma anyir langsung menyerang hidungnya. Mbah Rasmi duduk di tengah ruangan. Kali ini dikelilingi lilin hitam. Di depannya ada semacam boneka dari tanah liat berwarna gelap. Bentuknya jelek dan tak beraturan. "Ini tanah kuburan bayi yang mati belum genap 7 hari, kata Mbah Rasmi tanpa melihat Sardi dicampur darah kelelawar dan rambut orang gila. "Kamu bawa nama baru. Berarti kamu siap lihat mereka lebih parah dari yang pertama." Sardi duduk perlahan. Nafasnya berat, tapi dia angguk. Mbah Rasmi ambil potongan kuku dan foto yang Sardi bawa, lalu mulai nempelkan ke boneka itu. Teng, cepat. Suaranya mulai melantunkan rapalan aneh. Sesekali terdengar suara seperti cicak menjerit, padahal tak ada binatang satupun di dalam. "Aku tanam boneka ini di bawah pohon tua di kuburan kampung. Dalam 3 malam, mereka akan merasa digigit dari dalam. Bukan mimpi, tapi nyata," ujar Mbah Rasmi datar. Sardi tak banyak tanya. Setelah ritual selesai, ia pulang dengan tubuh dingin. Ia tahu efeknya akan lebih cepat dari yang pertama. 3 hari kemudian, warga desa geger. Pak RW tiba-tiba teriak-teriak di kantor desa. Di depan orang banyak, ia buka celana sambil loncat-loncat dan bilang, "Ada yang gigit! Ada yang gigit dari dalam! Tolong cabut! Tolong! Jangan masukin lagi!" Semua yang ada di sana panik. Ada yang langsung lari, ada yang rekom pakai HP. Tapi yang paling bikin heboh, bagian kelamin Pak RW berdarah dan membengkak. Padahal sebelumnya sehat. Ia dibawa pulang dengan kain sarung menutup tubuh, tapi terus menjerit dan nibet-nibet nama yang enggak jelas. Kata istrinya, setiap malam Pak RW ngelus tanah di halaman dan bilang, "Jangan tanam saya sekarang, saya belum mati." Belum selesai kabar itu dingin, muncul berita lain. Calo tanah yang dulu jadi perantara antara warga dan pengusaha tiba-tiba jadi aneh. Ia jalan keliling desa tanpa baju,
sambil bawa patung ayam kecil dari kayu. Setiap ketemu orang dia cium patung itu dan bilang, "Ini anak saya. Ini kemaluan saya yang baru. Jangan direbut lagi." Orang-orang bingung. Ada yang bawa dia kerasukan. Ada yang bilang dia kesambet. Tapi makin hari kelakuannya makin gila. Ia pernah masuk masjid waktu salat Jumat. Lalu teriak-teriak, "Jangan sembah Tuhan yang ngambil milik saya." Dan langsung dilempar keluar sama warga. Suasana kampung jadi nggak enak. Banyak yang mulai enggat-enggatin. Semua kejadian aneh dengan keluarga Sardi. Apalagi sejak mereka tinggal di pos ronda, kampung jadi lebih sering terdengar suara jeritan tengah malam. "Jangan-jangan, keluarganya bawa sial," bisik seorang ibu di warung. "Iya, dulu rumahnya digusur. Sekarang yang ikut gusur malah sakit semua." "Ada apa itu?" sahut yang lain. Sardi mulai merasa pandangan warga ke keluarganya berubah. Ada yang mulai jaga jarak, ada yang kalau lewat sengaja cepat-cepat. Bahkan anak-anak pun dilarang main dekat pos ronda. Istrinya mulai curiga. "Mas, ini semua ada hubungannya sama Mas?" tanyanya suatu malam. Pelan, Sardi cuma diam. Tapi wajahnya udah cukup jadi jawaban. Istrinya geleng pelan, lalu masuk ke dalam, peluk Rini yang lagi tidur. Sejak itu, istrinya lebih banyak diam. Makan seadanya, jarang ngomong, dan mulai rajin salat malam sambil nangis. Sementara itu, Mbah Rasmi tetap diam di gubuknya. Tak ada yang berani ganggu. Tapi satu malam, Sardi iseng datang lagi. Ia mau tanya apakah santet bisa dihentikan. "Apa bisa?" "Dihentikan, Mbah." Mbah Rasmi menatap tajam. "Kamu pikir ini arisan? Ini bukan jual beli. Ini kutukan. Kamu datang dengan dendam. Maka yang kamu bawa adalah luka. Luka itu nempel ke semua yang dekat teman, musuh, bahkan darah daging sendiri." Sardi terdiam. Hatinya makin berat. Tapi semua udah terlanjur. Dan satu hal yang belum dia sadari, jimat di bawah bantal Rini udah mulai sobek. Rini sendiri makin sering mimpi buruk. Menggigiti jarinya sendiri waktu tidur. Dan bilang hal-hal aneh dalam tidur. Seperti, "Bapak, jangan simpan gigi di tanah. Nanti aku nggak bisa senyum lagi." Sardi pulang agak larut malam. Badannya pegal karena kerja serabutan engket-engket batu bata di kampung sebelah. Waktu masuk pos ronda, suasana gelap dan pengap. Bau obat nyamuk menyengat, tapi ada bau lain yang lebih aneh, bau amis. Seperti darah. Istrinya tergeletak di tikar. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Hidungnya berdarah. Di sebilannya, Rini menggigil sambil meringkuk dengan selimut tipis. Mulutnya komat kamit, seperti bicara dalam tidur. Tapi kalau diperhatikan baik-baik, dia lagi ngeluh. "Panas, tolong, jangan bakar aku." Sardi panik. Ia ambil handuk kecil, basahi pakai air dari ember, lalu kompres dahi anaknya. Tapi makin dilap, Rini makin berontak. "Bapak, jangan tutupin mataku. Aku nggak mau lihat dia lagi." Yang mukanya hancur itu. Dia masuk ke mimpi Rini. Sardi langsung diam. Keringatnya ikut turun. Ia tatap bantal tempat anaknya tidur. Di bawahnya, jimat dari Mbah Rasmi udah sobek di bagian ujung. Jahitannya lepas. Dan sebagian isinya keluar ada rambut, kulit kering, dan kertas lusuh berisi tulisan nama-nama yang dulu dia sebut saat ritual. Pelan-pelan rasa takut mulai masuk ke dadanya. Pagi harinya, istrinya bangun dengan lemas. Matanya sembab, dan suara seraknya bikin Sardi makin khawatir. "Aku mimpi dibungkus kain kafan, Mas. Tapi yang bungkus bukan orang. Mukanya rata. Matanya ada di perut." Sardi nggak berani jawab. Ia cuma duduk di luar pos ronda sambil ngerokok. Tangannya gemetar. Dia mulai mikir. Mungkin Mbah Rasmi bener. Mungkin santet itu nggak pilih-pilih korban kalau ritualnya dilakuin sembarangan. Dan dia sadar, waktu ritual pertama, dia memang nyerahin potongan pakaian dalam Rini. Waktu itu dia cuma mikir, itu simbol penderitaan keluarganya. Tapi sekarang dia ngerti dari benda itu, kutukannya bisa nyambung ke darah daging sendiri. Malamnya, ia putuskan balik ke rumah Mbah Rasmi. Begitu masuk, dia langsung sujud di lantai tanah. "Mbah, tolong anak saya. Istri saya kena juga." "Saya nyesel, Mbah. Saya nggak mikir sejauh ini." Mbah Rasmi masih duduk di pojok, mata setengah merem. Tapi senyumnya muncul pelan-pelan. "Dendammu udah kamu sebarkan lewat benda milik. Kelroy, kamu pikir kamu bisa arahkan santet kayak sopir ojol?
Enggak, Sardi, ini bukan paket, ini kutukan. Dan kutukan nggak bisa dibagi rata. Sardi bangkit, matanya berkokeh-kokah. Saya minta maaf, Mbah. Saya nyesel. Tolong cabut aja semua santet itu. Saya rela, asal anak istri saya selamat. Mbah Rasmi bangun pelan. Jalan ke arah rak bambu, lalu ambil seikat jerami dan satu boneka. Kecil, dari tanah yang kering, retak. Boneka itu matanya bolong, dan ada nama Rini ditulis di bagian dadanya pakai arang. Ini udah terikat, mau kamu bakar, mau kamu kubur, kutukan ini udah nempel. Kecuali Sardi mendekat, penuh harap. Kecuali kamu tukar tumbalnya. Sardi mundur selangkah. Maksud Mbah, kamu kirim nama baru. Seseorang yang masih hidup, yang bisa gantikan jalur kutukan anakmu. Tapi ingat, dia harus punya hubungan langsung sama salah satu korban sebelumnya. Sardi lemas, kepalanya berat. Ia sadar, satu-satunya orang yang bisa masuk syarat itu ya Dimas, anak Pak Karno. Tapi anak itu nggak salah apa-apa. Nggak bisa, Mbah. Saya nggak tega. Lirihnya Mbah Rasmi hanya tertawa pelan. Tepat, itu gunanya kutukan. Dia bikin kamu mikir 2 kali. Tapi kalau kamu nggak mutusin, keluarga kamu sendiri yang akan habis. Sardi pulang dengan kepala pusing. Di jalan, dia kepikiran segala macam. Mulai dari rasa bersalah, rasa takut, sampai pertanyaan, kenapa dulu dia milih jalan ini? Sesampainya di pos ronda, Rini udah makin pucat. Istrinya demam tinggi, napasnya ngos-ngosan. Sardi duduk di ujung ruangan, pegang kepala sendiri. Di luar, hujan turun deras. Petir menyambar beberapa kali. Tiba-tiba, Rini bangun sambil meracau. Pak, dia datang lagi. Dia bilang, ini ganti rugi. Dia mau masuk lewat perut Rini. Sardi langsung peluk anaknya. Tangannya dingin, badannya menggigil. Tapi paling ngeri, dari dalam bantalnya keluar suara lirih seperti bisikan. Suara itu bukan suara manusia. Pilihanmu tinggal satu, atau semua hilang. Hari itu, suasana desa berubah. Di jalan masuk kampung, ada mobil hitam berhenti. Keluar dari dalamnya seorang pria tinggi, pakai baju serba hitam, membawa tas kulit dan satu sangkar ayam. Wajahnya kaku, matanya tajam. Di belakangnya, 2 orang, anak muda bawa bungkusan panjang. Dalamnya ada keris dan dupa. Namanya Kiranu, dukun bayaran dari daerah selatan. Katanya, dia langganan keluarga pejabat. Kali ini, dia dipanggil oleh paman dari korban terbaru yang dikutuk alat kelaminnya. Melepas anaknya pejabat kota yang punya proyek resort di desa itu. Mereka kuraga. Santet ini bukan main-main dan pengirimnya harus dibasmi. Cari dari mana asalnya santet ini, kata si paman waktu serahkan uang amplop tebal ke Kiranu. Kalau bisa, bersihkan sekalian sampai ke akarnya. Sore itu, Kiranu langsung keliling desa. Ia tak banyak bicara. Ia tempelkan telur ayam kampung ke dinding-dinding rumah warga. Bacakan mantra pelan, lalu pecahkan telurnya di wadah kecil. Kalau kuningnya kental dan hitam, itu tandanya energi negatif tinggi. Warga nonton dari jauh. Beberapa ikut bantu. Sebagian lagi cuma nonton dengan rasa takut. Waktu Kiranu sampai di pos ronda, ayam hitam dalam sangkar langsung loncat-loncat. Mata ayam itu merah, dan dari paruhnya keluar lendir putih. Kiranu mendekat, narik napas dalam-dalam, lalu buka bungkusan. Panjang, keris pusaka dikeluarkan. Ujungnya menghitam, dan muncul asap tipis begitu menyentuh tanah dekat pos ronda. Di sini pusatnya, kata Kiranu dingin. Istri Sardi teriak panik. Rini yang sedang demam di dalam, tiba-tiba menjerit keras. Suaranya berat dan tidak seperti suara anak kecil. Sardi berdiri di depan pintu, tubuhnya kaku. Ia tahu, waktunya meledak. Permainan yang dia mulai, kini mengarah balik ke rumahnya. Kiranu mulai ritual. Ayam disembelih tepat di depan pos ronda. Darahnya ditampung di tempurung kelapa, lalu disiramkan ke tanah. Dupa dinyalakan, keris ditanam setengah ke tanah. Siapapun pengirimnya, malam ini akan kelihatan, ujar Kiranu saat matahari tenggelam. Langit berubah. Awan gelap menutup langit meski bukan musim hujan. Angin dingin berembus dari arah hutan bambu.
bawa suara aneh seperti gamelan ditabuh dari kejauhan. Bukan suara biasa, karena ritmenya kacau dan menyeramkan. Diselingi dengan suara perempuan tertawa pelan. Warga mulai keluar rumah. Mereka berdiri dari jauh, lihat ke arah pos ronda. Tidak ada yang berani mendekat. Bahkan kepala desa pun hanya melihat dari jarak aman sambil bisik. Kali ini seperti suara orang menggeram. Ayam-ayam di kandang. Mendadak ribut. Anjing-anjing melolong tanpa henti. Beberapa lampu rumah warga padam sendiri. Di dalam pos ronda, Rini mulai kejang-kejang. Matanya terbuka, tapi putih semua. Dari mulutnya keluar busa tipis. Lalu ia bicara dengan suara berat. Bukan aku yang minta. Bukan aku. Aku cuma saksi. Aku cuma penonton. Yang ditumbalkan bukan mauku. Sardi peluk anaknya. Tubuhnya gemetar. Istrinya nangis di pojok ruangan sambil bacain ayat seadanya. Tapi suara-suara aneh makin mendekat. Dining pause. Randa bergetar pelan. Beberapa benda jatuh sendiri. Di luar, Kiranu berdiri tegak sambil bacakan mantra keras-keras. Tapi suaranya mulai kalah oleh suara tawa wanita dari arah hutan. Tiba-tiba, keris yang ditanam ke tanah melompat sendiri. Terseret sekitar 1 meter ke belakang. Kiranu kaget, tapi buru-buru tarik keris itu. Lalu cabut ayam mati dari tanah dan buang ke dalam api. Si pengirim sudah tahu dan dia marah. Gumamnya, beberapa warga yang menonton dari jauh tiba-tiba pingsan. Yang lainnya muntah-muntah. Bahkan anak kepala desa kabur. Karena katanya melihat bayangan hitam jalan di atas kabel listrik sambil bawa boneka. Jam 2 dini hari, suara gamelan berhenti. Tapi suara tangisan anak kecil mulai terdengar dari balik dinding pos ronda. Tangisan itu bukan milik Rini. Suaranya pelan, seperti dari bawah tanah. Kiranu masuk ke dalam pos ronda dengan wajah pucat. Ia bawa segenggam bunga 7 rupa dan 1 kantong kecil berisi garam hitam. Ada yang nyambung dari keluarga kalian ke boneka kutukan. Kalau nggak diputus sekarang, kutukannya jadi liar. Sardi langsung berdiri. Saya nggak ngerti. Maksudnya gimana? Kiranu menatapnya tajam. Kamu tahu persis maksud saya. Kamu pernah datang ke tempat dukun asli bukan? Kamu minta bantuan, tapi pakai media milik keluarga sendiri. Sekarang kutukannya balik. Dan kalau sudah liar, semua bisa kena. Tiba-tiba, Rini bangun dari tidurnya. Kali ini tidak meracau, tapi wajahnya kosong. Ia hanya bilang 1 kalimat, sambil tunjuk keluar. Mereka mau masuk. Mereka udah tahu aku cuma jalan masuk. Tapi sekarang, pintunya kebuka lebar. Seketika lampu padam. Angin besar menerpa dari segala arah. Di luar, suara kaki berlari. Tanpa tubuh terdengar jelas. Daun-daun beterbangan, udara panas dan dingin bercampur. Beberapa pohon bambu di kejauhan roboh sendiri. Warga yang nonton dari kejauhan, banyak yang lari tonggeng-lenggeng. Dan malam itu, bukan cuma Sardi yang ngerasain ketakutan. Seluruh kampung sadar, ini bukan santet biasa. Ini udah jadi perang antara 2 kekuatan. Dan mereka, semua warga, cuma penonton yang bisa jadi korban berikutnya. Pagi-pagi, kampung udah ribut. Ada ibu-ibu teriak dari arah kios sayur belakang balai desa. Namanya Bu Mimin, penjual sayur keliling. Warga kenal dia baik enggak neko-neko. Gak suka ikut campur urusan orang tapi peji itu. Bu Mimin duduk di lantai kios sambil gemetar. Celananya basah darah. Ia cuma bisa bilang, tiap tengah malam, perih, panas. Ada yang sobek dari dalam. Orang-orang kaget. Bu Mimin jelas bukan siapa-siapa. Dia nggak pernah terlibat penggusuran. Apalagi punya hubungan dengan Sardi. Tapi gejalanya mirip dengan korban-korban sebelumnya. Satu warga bisik-bisik. Ini udah nggak masuk akal. Jangan-jangan kutukannya nyasar. Nyasar gimana? Bukannya dukun itu pinter. Nah, itu justru kalau udah liar, siapapun bisa kena. Hari itu, bukan cuma Bu Mimin yang ngalamin kejadian aneh. Anak kecil di RT sebelah tiba-tiba mimisan. Sambil blank, ada tangan keluar dari lantai. Di tempat lain, seekor kambing jantan ditemukan mati dengan kemaluan robek seperti digigit sesuatu. Kepala desa mulai ketakutan. Ia gelar rapat mendadak dan ngusulin pengajian besar. Tapi warga udah keburu parno. Mereka justru ngerubungin pos ronda tempat Sardi tinggal dan mulai bisik-bisik.
Jangan-jangan dia sumbernya. Kayaknya dia nyimpen sesuatu. Duh, kan emang rumah dia yang digusur. Sardi sendiri makin bingung. Dia tahu ini bukan lagi soal dendam. Ini udah jadi kekacauan. Waktu malam datang, dia nekat balik lagi ke gubuk Mbah Rasmi. Tapi kali ini, dia nggak masuk lewat pintu depan. Suara batu keras terdengar dari dalam. Pas dia buka pintu, pemandangan di dalam bikin jantungnya mau copot. Mbah Rasmi duduk di lantai, bajunya penuh bercak darah, tubuhnya luka-luka sendiri. Tangan kirinya bengkak seperti terbakar. Tapi yang paling mengerikan, dari mulutnya keluar darah hitam bukan merah, tapi hitam pekat kayak oli. Kamu datang juga? Ya, suara Mbah Rasmi serak. Mbah, ini semua kenapa? Kenapa warga lain ikut kena? Mbah Rasmi gak langsung jawab. Ia tarik napas panjang, lalu bicara pelan. Kamu datang minta dendam. Tapi kamu bawa kebencian. Dendam it bisa diarahkan. Tapi kebencian itu liar. Dan kamu udah nyebarin itu lewat baju anakmu. Lewat nama-nama yang kamu bawa. Lewat rasa malu yang kamu pelihara. Sardi terduduk di tanah. Matanya nanar. Tapi mereka yang salah duluan, Mbak. Mereka yang nginjek harga diri saya. Keluarga saya. Mbah Rasmi meludah ke lantai. Darah lagi. Ia lalu tatap Sardi. Lekat-lekat. Dan kamu jawab dengan cara yang lebih kejam. Kamu nggak nyari keadilan. Kamu cuma pengen mereka menderita. Itu bedanya. Dan itu sebabnya santet ini lepas kendali. Sardi terdiam. Untuk pertama kalinya dia sadar. Ini bukan tentang balas dendam lagi. Ini udah jadi kutukan massal. Sesuatu yang jalan sendiri tanpa bisa dihentikan. Terus, sekarang gimana Mbak? Apa bisa dihentikan? Mbak Rasmi tertawa kecil. Tapi batuk, darah lagi. Udah telat. Kutukan ini udah makan banyak energi. Dia nggak mau berhenti sampai kenyang. Dan yang bikin dia kenyang, yakni Sardi bangkit, bingung, panik, takut. Semua campur jadi satu. Kalau gitu saya serahin nyawa saya Mbah. Saya aja yang dimakan. Jangan anak saya. Jangan istri saya. Jangan warga lain. Mbah Rasmi geleng pelan. Nggak bisa semudah itu. Ini kayak anjing buas lepas tali. Kamu bisa masukin tangannya ke kandang. Tapi dia udah keburu gigit. Siapa aja yang dia lihat. Tiba-tiba angin dingin masuk dari jendela gubuk. Suara lirih terdengar dari luar. Tolong, anak saya. Tolong. Itu suara Bu Mimin. Sardi dan Mbah Rasmi soma-soma nengok ke arah suara itu. Di depan gubuk, Bu Mimin berdiri sambil gendong. Anaknya yang pucat dan diam. Matanya bengkak. Bajunya berantakan, ia hanya berdiri, nggak berani mendekat. Maaf, saya nggak tahu harus kemana lagi. Sardi keluar, bantu dudukan Bu Mimin di pinggir gubuk. Anak yang digendong lemas dan badannya panas tinggi. Dia semalam nangis terus. Setiap kali saya peluk, dia bilang, bunyi gamelannya deket Bu, ada yang minta dimandiin darah. Sardi makin hancur. Ia sadar. Kutukan ini bukan lagi milik dia. Ini udah menyebar dan jadi liar. Malam itu, suara-suara makin sering terdengar dari hutan. Bayangan-bayangan hitam mulai muncul di pekarangan rumah warga. Anjing-anjing menggonggong ke arah kosong. Beberapa warga ngungsi ke masjid. Tapi sebagian lain justru mulai nyalahin Sardi terang-terangan. Kalau dia nggak main dukun, ini nggak bakal kejadian. Santetnya nyebar gara-gara dia. Istri Sardi makin murung. Rini mulai kehilangan kesadaran tiap malam. Ia sering bicara dengan bahasa yang gak dipahami siapapun. Dan Sardi, ia cuma bisa duduk, lihat semua yang dia mulai. Berubah jadi neraka yang nyeret orang-orang tak bersalah. Pagi buta, sebelum matahari nongol, warga desa Karanglor geger lagi. Asap hitam mengepul dari arah pinggir hutan. Awalnya dikira ada yang bakar sampah, tapi makin lama baunya makin aneh kayak rambut kebakar campur bau daging gosong. Pak RT yang pertama kali datang, dia temukan pintu rumah Mbah Rasmi terbuka lebar. Dan di dalamnya cuma sisa arang. Lantai tanah hitam, atap bolong. Dan di tengah ruangan ada jasad gosong yang udah nggak bisa dikenali. Tapi yang bikin orang merinding bukan cuma itu. Di samping jasad, ada boneka dari tanah liat yang meleleh, masih kelihatan bentuknya walau separuh udah retak. Dan di sebelahnya, satu foto keluarga, Sardi berbingkai kayu, hangus di pinggir. Tapi wajah Rini dan istrinya masih jelas.
Kabar menyebar cepat. Bok Dukun kebakar sendiri. Dia bawa foto keluarga Sardi. Jangan-jangan warga makin yakin kutukan itu lepas kendali. Dan Barasmi pun gak kuat nahan. Yang lebih serem lagi, malam sebelumnya beberapa warga ngaku mimpi yang sama. Barasmi jalan keliling kampung sambil bawa boneka berdarah. Lalu berhenti di depan pos ronda, bilang, "Ini bukan buat mereka, ini buat kamu." Sardi dengar kabar itu waktu lagi duduk sendiri di depan pos ronda. Rini terbaring di dalam, matanya kosong, nggak ngomong apa-apa sejak 2 hari terakhir. Istrinya tidur di pojok, badannya lemas, makan pun udah dipaksa. Tanpa banyak omong, Sardi jalan sendiri ke arah rumah Mbah Rasmi. Begitu sampai, bau gosong masih terasa. Rumah itu udah tinggal puing dan arang, tapi di antara sisa kayu hangus, dia nemu boneka yang setengah leleh itu. Dia juga nemu potongan kertas. Ritual masih utuh separuh, bertuliskan nama yang dibawa oleh darah. Sardi nggak nangis, nggak teriak, tapi mukanya kosong. Kayak orang yang tahu semua ini memang harus berakhir begini. Siangnya, dia minta izin ke Pak RT untuk nguburin sisa jasad Mbah Rasmi. "Sendiri aja, Pak?" tanya Pak RT. Sardi cuma angguk. Dia gali tanah di dekat pohon beringin tua, nggak jauh dari rumah itu. Pelan-pelan, diam, nggak ngomong apa-apa. Tangannya luka karena batu, tapi tetap lanjut. Setelah lubangnya cukup dalam, dia bungkus sisa tubuh Mbah Rasmi pakai kain bekas goni. Lalu dikubur bersama boneka yang meleleh, potongan kertas ritual, dan jimat-jimat lainnya yang pernah dia dapat. Dia bisik pelan waktu lemparin tanah terakhir, "Saya berhenti. Biar saya aja yang tanggung semua." Malamnya, hujan turun deras, tanah becek. Tapi suasana kampung justru lebih tenang. Nggak ada lagi suara tangisan tengah malam, nggak ada jeritan dari arah rumah-rumah. Anjing pun malam itu nggak menggonggong. Tapi ketenangan itu bukan berarti semua selesai. Sardi kehilangan suara keesokan harinya. Bukan karena sakit tenggorokan, tapi benar-benar bisu. Waktu diajak ngomong, dia cuma bisa geleng atau angguk. Dan coba nulis pakai kertas, tapi tangannya tremor parah. Istrinya tambah lemah, nafasnya berat, makan gak masuk. Dan sebulan kemudian, dia meninggal waktu tidur. Gak sempat pamit, gak sempat ngomong apa-apa. Tubuhnya dingin. Waktu Sardi coba bangunin, pemakaman berlangsung sepi. Hanya 5 orang datang. Selebihnya cuma lihat dari jauh Rini. Sejak malam itu gak pernah ngomong sepatah kata pun. Daya, hidup, tapi jiwanya kosong. Tatapan matanya kayak gak kenal siapa-siapa. Kalau diajak bicara, matanya cuma lihat langit. Kadang-kadang dia nulis di tembok pakai arang. Orang yang balas dendam gak tahu kapan harus berhenti. Sardi Don Rini akhirnya pindah ke desa lain, numpang di rumah saudaranya yang jauh. Nggak ada yang tahu pasti di mana sekarang. Tapi beberapa warga bilang mereka pernah lihat Sardi duduk di bawah pohon beringin di pasar kota, mainan batu sambil liatin tanah. Desa Karanglor kembali tenang. Tapi warga nggak pernah lupa kejadian itu. Setiap lewat bekas rumah Mbah Rasmi, orang-orang menunduk. Beberapa ada yang masih naruh bunga di bawah pohon besar tempat dia dikubur. Karena mereka tahu yang mati memang udah dikubur. Tapi kutukan itu cuma tidur. Dan kalau ada yang nyalain dendam yang sama, mungkin aja dia bangun lagi.